Selamat pagi ibu bapak saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan. 1, harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Itu luar biasa loh. Yang kedua, harus bahagia karena beruntung kenal ajaran kebenaran, Dhamma, yang sudah dibabarkan dengan sangat jelas oleh guru agung kita, The Buddha. Dan yang ketiga, ini menarik, harus berbahagia karena beruntung masih hidup, ya, masih punya kesempatan, punya waktu untuk mengisi pundi-pundi kita dengan jasa kebajikan yang akan bermanfaat untuk dibawa pindah alam. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, kita sampai di akhir bulan Juli, sudah melewati setengah tahun pertama, dan kita masih bisa mengatakan selamatlah. Kondisi seburuk apa, seberat apapun, kalau kita punya pegangan, punya pedoman yang baik untuk menjalani kehidupan ini, mumpung masih ada kesempatan, maka sungguh-sungguh luar biasa kalau kita mau belajar lebih banyak tentang masukan-masukan untuk menyangga kekuatan kita. Kita beruntung punya studio, dan lebih beruntung ada isinya. Berada di studio bersama saya seperti biasa, sahabat Dhamma, pecinta Dhamma, Ibu Susan. Saya pamerkan Dr. Susan itu supaya jreng, tapi sebenarnya itu berbahaya karena bisa meningkatkan kesombongan. Untung Bu Susan sudah kenal moha gitu ya, jadi nggak terkena dengan benih kesombongan. Dan tentu saja berada di samping saya yang hari ini ceritanya mau jadi moderator, Adianto S.com MPD. Ya, ini ceritanya kita mau apa? Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan ini saya mau ajak Bu Lani dan Bu Susan, kita diskusi satu hal yang saya pikir jadi fenomena, jadi kenyataan di dalam masyarakat kita, dalam kehidupan dunia ini. Ada sekelompok orang yang menjalani hidupnya itu dengan kecemasan, dengan ketakutan. Makanya ada yang katakan ini orang-orang ini takut akan hidup, cemas akan hidup. Tapi kalau suruh mati juga nggak mau. Cemas juga, punya takut ketakutan juga. mati. Jadi ini jadi fenomena atau kenyataan yang menarik untuk kita bahas. Kita akan bahas dari sisi pandangan Dhamma seperti apa, kemudian kita lihat nanti dari sisi psikologi memandangnya seperti apa. Tujuannya, makanya ini kita angkat supaya kita ini jadi paham dan tidak memunculkan apa yang seharusnya tidak muncul dalam pikiran kita, sehingga tidak ada kecemasan atau ketakutan. Nah, pertanyaan pertama ini untuk Bu Lani dulu, tentang pandangan Dhamma mengenai orang-orang yang menjalani kehidupan dengan penuh ketakutan, kecemasan. Macam ya. Menurut Bu Lani ini apa yang terjadi sebenarnya? Saya mau cerita saja satu kisah yang saya barusan belajar dari orang yang ngalami seperti itu. Tapi kok bisa sekarang enggak? Nah, ini orang mengalami apa? Mengalami cemas, mengalami takut dalam kehidupan. Oh ya? Kemarin berapa waktu yang lalu saya ketemu sama dia lagi, dan dia dalam kondisi yang sangat live, hidup. Iya, hidup dan full gitu loh. Nah, saya tanya dah, kok sekarang bisa lepas dari ketakutan, lepas dari kecemasan? Itu resepnya apa? Dulu cemas sampai takut. Wah, ya apa-apa jadi takut, apa-apa jadi cemas. Apa contohnya? Secara fisik pun kena, jadi bisa tiba-tiba datang gitu, karena dia itu agak melekat sama saya. Jadi kalau ada apa-apa gitu tuh, kadang-kadang terkenang mau ketemu sama Cik Lani misalnya seperti itu.
Jadi datang dalam kondisi secara fisik kecemasan itu dalam gemeter gini sudah aku piye itu sampai seperti itu secara fisik sudah kena. Sekarang itu nggak ada. Nah saya kepengen belajar juga loh, apa yang dia alami kok bisa lepas dari tadi pertanyaannya kan bagus. Dan saya terperangah waktu dia ngomong, loh saya ini kan cuma jalanin yang dinasihatkan oleh Bulani, oleh Cilani. Yaitu? Nah itu, aku kan ya bingung. Loh, lah saya ngomong-ngomong sama dia itu kan jutaan kalimat. Kalau yang saya omong yang itu dia ambil, itunya tuh yang apa? Ternyata adalah kata-kata saya mengulang ajaran The Buddha, bahwa pikiran itu sungguh amat sangat sulit untuk dilihat karena cepatnya berubah luar biasa, anicanya kan luar biasa. Jadi supaya lurus, nah itu, supaya tidak aneh-aneh, supaya tidak kotor karena kecemasan dan ketakutan itu merupakan noda pikiran. Jadi dia melakukan satu langkah yang dia pegang dan dia laksanakan terus-menerus, yaitu berbuat baik. Saya kaget. Wah, Sang Buddha itu ajarannya memang luar biasa. Dan saya agak merasa senang gitu ya. Oh, berarti saya ikut dalam aliran obat. Ajaran Sang Buddha saya berikan sama dia sebagai obat. Dan dia katakan, saya pokoknya konsisten melakukan kebaikan. Pokoknya saya maksa diri berbuat baik. Yang paling gampang apa? Berdana. Nah, sesuatu yang menarik adalah karena dia sudah mulai mau bosen toh, cemas, bosen toh, takut, dia mulai aku muak dengan itu. Dia cari jalan dan dia mulai coba ya aku laksanakan ajaran The Buddha. Nah itu dia pelan-pelan mulai merasakan, aku kalau berbuat baik kok rasanya nggak rela ya. Misalnya dana yang paling gampang, aku kalau berdana kok rasanya nggak rela ya. Mulai dia ngerti, oh pikiranku ini nggak beres, kotor. Dia paksa diri, karena kan selalu kalau misalnya ngomong-ngomong dengan saya akan katakan bahwa kamu jangan nunggu ikhlas baru mau berbuat baik, misalnya berdana. Karena kalau nunggu ikhlas, ya sampai akhir zaman kita nggak ikhlas. Tapi begitu ini dilakukan dan dia lama-lama terampil berbuat baik, kok lain ya, kondisi pikirannya kok tidak dicengkram oleh ketakutan, kecemasan. Jadi tiba-tiba dia bilang semuanya hilang. Ya, tapi itu menarik Pak Adi. Yang menurut saya juga jadi pengen tahu gitu Bu. Kalau di psikologi itu kan nggak ada kaitan yang kelihatan langsung gitu ya antara berbuat baik lalu tiba-tiba ketakutan kecemasannya tuh hilang gitu. Nah, ini yang saya sendiri mungkin butuh penjelasan yang lebih, kenapa perbuatan baik itu bisa mengurangi ya. Kalau mau dikatakan menghilangkan bisa jadi juga, tapi mengurangi gitu. Nah, itu sebetulnya penjelasan dari Dhamma itu apa Bu? Kenapa perbuatan baik saja gitu, nggak usah pakai terapi macam-macam gitu kan? Kok bisa misalnya ketika orang punya panic attack, itu panic attack-nya tuh tiba-tiba berkurang gitu. Nah ini mungkin menarik gitu, karena saya sendiri orang yang belajar psikologi gitu merasa kok aneh ya gitu. Nah mungkin itu Bu yang saya pengen tahu. Ya, kalau kita lihat panik atau takut atau cemas itu kan adanya sebenarnya di pikiran kan. Jadi kalau kita mau membuat itu nggak ada, yang di otak ada tentu saja juga pikiran. Dan karena kalau kita lihat bagaimana pikiran bekerja, itu kan momennya kayak komputer kali ya, 1 0 biner. Jadi kalau sudah satu, yang lain minggir lah
karena cuma ada satu kursi, ibaratnya kan gitu. Nah, keluhuran itu bertentangan dengan ketidakluhuran. Kekuatan itu berlawanan dengan kelemahan. Kebersihan itu berlawanan dengan kekotoran. Nah, kalau kita banyak melakukan kebaikan, kebaikan itu sendiri itu punya kekuatan. Keluhuran itu punya poin kalau dikatakan dalam urusan game. Nah, kalau poin kita tambah banyak, kekuatan kita juga bertambah, otomatis kan yang lemah-lemah ini kan hilang. Nah, mungkin dalam psikologi waktu saya ikut Bu Susan itu biasanya saya ngikut Bu Wena, karena saya ngomong kalau aku pegang dhamma gitu. Untuk kasus-kasus gitu aku pegang dhamma, karena ada satu hal yang dalam psikologi tidak pernah dibahas, yaitu tentang sila, tentang kemoralan, tentang keluhuran gitu. Jadi dianggapnya nggak ada kaitan kan gitu. Tapi kalau kita tuh moral kita baik, itu secara tidak mungkin tidak terukur ya, atau tidak kasat mata ya, pikiran kita itu tertata. Sebelum dilanjutkan dengan menggunakan kebaikan, dengan melakukan banyak perbuatan luhur bisa jadi antidotnya kecemasan, saya pikir kita ada baiknya ketahui dulu, kalau dari kacamata psikologi, ilmu psikologi, kecemasan atau ketakutan itu dipandang seperti apa sih? Orang kok bisa punya ketakutan, saya kecemasan? tuh malah dapat insight-nya barusan ya dari penjelasan Bulani gitu. Maksudnya tiba-tiba nih saya dapat pencerahan gitu. Di psikologi itu kan orang yang cemas, takut apapun gitu, itu kan insecure ya. Jadi orang yang merasa tidak aman gitu. Nah, orang yang merasa tidak aman itu punya persoalan kemelekatan. Kalau di psikologi gitu punya maksud persoalan saya. kemelekatan. Nah, maksud saya insight saya itu juga barusan setelah mendengarkan Bulani gitu. Nah, kemelekatan di psikologi itu dijelaskan dalam dua hal gitu. Yang pertama itu melekat pada relasi interpersonal gitu. Jadi artinya saya itu butuh rasa aman dalam relasi interpersonal. Kalau seandainya saya itu tidak merasa aman dalam relasi interpersonal, itu yang membuat saya entah takut mati, entah takut menjalani kehidupan. Takut sendiri, betul. kesepian. Tetapi akar dari interpersonal ini adalah keakuan sebetulnya gitu maksud saya. Jadi kemelekatan pada selfishness gitu. Jadi kebutuhan untuk selalu memenuhi kebutuhan diri melalui relasi interpersonal salah satunya. Ini yang saya bayangkan. Nah, sehingga kalau dari penjelasan Bulani, orang yang egois gitu ya, orang yang sangat selfish, itu kan berarti yang dipikirkan itu adalah rasa nyaman diri sendiri. Sehingga apapun yang mengganggu rasa aman itu dianggap ancaman, gitu kan? Karena saya merasa terancam, saya menjadi cemas. Entah cemas untuk menjalani kehidupan, karena kehidupan itu bisa dianggap mengancam. Hidupnya sulit, maka saya merasa terancam gitu. Atau hidup saya nyaman, maka kematian itu adalah ancaman. Karena saya nggak ingin lepas dari kenyamanan yang saya rasakan. Nah, lalu saya tadi Bulani mengatakan perbuatan baik itu kan berarti mengurangi selfishness. Kalau saya berbuat baik, itu kan berarti fokusnya saya tidak pada diri sendiri kan. Sekarang berarti fokus saya itu adalah pada kesejahteraan orang lain, itu satu. Kedua, kesejahteraan apapun yang ada di dunia ini, tetapi bukan saya. Nah, sehingga apapun yang ada di dunia ini tidak lagi dianggap mengancam kan? Karena saya itu ternyata bisa memberikan kontribusi pada orang lain sehingga nggak ada yang mengancam. Misalnya saya ketemu Pak Adi nih, Pak Adi tuh emang orangnya resek gitu ya. Kan
kalau misalnya saya itu masih selfish, saya akan merasa terancam oleh Pak Adi gitu. Sehingga mungkin saya merasa Pak Adi itu toksik dalam relasi. Mungkin saya jadi pengen bunuh diri atau malas menjalani hidup karena ada Pak Adi kan, yang saya anggap mengancam, menyulitkan hidup saya. Tetapi ketika saya itu dengan rela berbuat baik untuk Pak Adi, menyayangi Pak Adi gitu ya, itu kan artinya Pak Adi bukan lagi ancaman buat saya gitu. Nah, ini insight saya barusan sih Pak. Maksudnya bukan sebelum-sebelumnya. Atau mungkin itu ya, maksud saya kalau kita mau cari penjelasan di psikologi gitu. Itu sih Pak. Jadi kecemasan muncul dari rasa insecure, merasa tidak aman. Rasa tidak aman muncul karena semua berpusat pada diri sendiri, ego. Nah, ketika ego itu sudah punya luruh karena kita dialihkan dengan yang perbuatan baik altruistik yang lain ke mengarah pada di luar diri, konsekuensinya itu akan berkurang. Nah, itu yang di psikologi itu ada istilah ancaman dan kesempatan. Nah, gitu. Orang yang melihat persoalan hidup itu sebagai ancaman, itu yang bikin dia tuh nggak aman kan, maka akan mengalami kecemasan. Tapi kalau persoalan hidup itu dilihat sebagai peluang bagi saya untuk berkontribusi dan mengembangkan diri, kan happy. Nah, ini yang selalu Bulani jelaskan ke saya itu adalah kalau ada penderitaan di sekitar kita gitu, yang bikin kita juga menderita gitu, Bulani selalu mengatakan itu peluang loh untuk kamu menabur karma baik. Jadi jangan dianggap masalah gitu ya. Kalau nggak ada ini, nggak ada korban, nggak ada korban kebaikan gitu. Nah, ini yang menurut saya kalau di psikologi itu namanya cara pandang kita terhadap apa yang ada di dalam hidup kita. Sebagai apakah peluang kita anggap ancaman atau peluang. Kalau itu kita anggap peluang, kita nggak akan takut mati, nggak akan takut hidup gitu. Tapi kalau itu ancaman, nah bisa jadi kita takut mati dan bisa takut hidup gitu. Maka itu sih kalau pencerahan saya hari ini, dan saya flashback sih ke sebelumnya, itu sih Pak Adi. Bulani, ini ada orang yang terlahir sudah membawa pemahaman yang benar. Oh, hidup ini harus dijalani dengan ayo kembangkan kebaikan sehingga tidak ada kecemasan secara berlebihan yang kita lihat ke dirinya. Tapi kenyataannya ada orang-orang yang lahir dengan dan kita didik bayi aja lah, ditinggal orang tuanya nangis bekar-bekar, ada yang enggak apa-apa, ada yang dadah, ada yang jadi memang insecure ya. Bisa kita tarik ke kehidupan yang lampau. Nah, ini menarik karena ajaran The Buddha itu garis waktu itu tidak terbatas gitu. Jadi yang disebut kehidupan itu cuma salah satu dari sekian banyak kehidupan. Hari ini tadi kita baru ngomong-ngomong sama seorang yang bisa menceritakan kehidupan lampau. Jadi memang penting sekali bagi kita untuk hati-hati terhadap kehidupan yang pas kita jalani ini. Karena yang lampau udah tidak bisa diapa-apakan. Dan kita membawa dari yang lampau itu ya. Nah, kalau kita tarik ke belakang, bisanya kita lahir dengan banyak kecemasan. Itu pasti ya kehidupan lampau kita udah banyak cemasnya juga, banyak takutnya juga, banyak pandangan salah kita. Sehingga kita lahir saja udah bawa kecenderungan seperti itu. Nah, pertanyaan kita kan jadi satu kan. Berarti kesimpulannya kan gitu. Berarti mari kita jaga kehidupan ini supaya yang baik-baik aja yang kita bawa ke kehidupan yang akan datang. Kan gitu. Nah, kalau psikologi sendiri, Bu, orang yang sudah didampingi untuk melihat kecemasan itu, kamu insecure, dipaparkan dengan kenyataan bahwa ternyata tidak demikian adanya, masih ditemukan nggak ada orang yang kayaknya sudah ditawarkan antidotnya masih mental gitu. Itu kalau fenomena itu sampai dia akhirnya memutuskan yang pernah kita bahas, mengakhiri hidup
karena kecemasan atau ketakutan yang kadang-kadang tidak bisa ditangani. Kalau di psikologi itu ini Rogers ya, jadi yang humanistic teori gitu. Orang macam ini dalam hidupnya itu saat ini ya, kalau di psikologi itu kecuali aliran psikoanalisis yang past life gitu. Tapi yang bukan past life itu intinya adalah kenapa dia itu merasa cemas. Itu karena di kehidupan sekarang itu banyak kepahitan, pengalaman hidup yang membuat dia itu selalu merasa terancam. Apapun gitu. Nah, sehingga ketika diberitahu bahwa dunia itu tidak seperti yang dia bayangkan dan pikirkan, itu kayak saya itu nggak percaya gitu. Karena dalam pengalaman hidup dia ini itu semua orang itu atau lingkungan itu mengancam saya gitu. Nah, bahkan ketika kita memberitahu, ya itu mungkin ancaman. Tetapi kalau kita memanfaatkan ancaman itu untuk dihadapi, itu kan jadi peluang. Nah, itu kenapa sulit? Karena kalau di psikologi dia cukup lama belajar menjadi tidak berdaya. Udah kebacut nggak berdaya. Ya, udah jadi dari dulu dia menikmati ketidakberdayaan gitu. Jadi kayak dia merasa nggak bisa keluar dari masalah itu kalau di psikologi karena dia belajar untuk tidak berdaya. Jadi tidak berdaya itu pun satu proses yang bisa dipelajari. Betul. Nah, belajar itu ada dua. Lingkungan yang membuat dia begitu atau dia sendiri memang tidak mau berusaha. Jadi ada dua gitu. Jadi kalau yang tidak mau berusaha itu ya memang saya itu malas. Dan malas ini mendapat reward gitu ya, mendapat reinforcement. Orang malas berusaha dikuatkan oleh lingkungan. Atau yang kedua, sebetulnya anak ini sudah berusaha, tapi selalu dia nggak merasakan keberhasilan dari usahanya. Nah, sehingga dia merasa saya tuh nggak bisa berupaya seperti apapun karena bukan saya yang menentukan hasilnya, tapi orang lain gitu. Contohnya tuh kalau di psikologi itu di masa ini ya, pengasuhan. Jadi seorang anak yang lapar gitu Bu, atau mau perutnya nggak nyaman, mau BAB gitu, nangis gitu. Orang tua yang nggak peka gitu, anak ini mau nangis sejadi-jadinya. Ya kalau orang tua itu nggak peka, dia kan tetap nggak merasa nyaman gitu. Persoalan hidupnya tuh nggak selesai gitu. Nah, bahkan ketika orang tua itu memberi perlakuannya salah, dia kan tambah nggak nyaman. Nah, intinya adalah tangisan saya pun itu nggak ada hasilnya gitu loh. Padahal dia cuma mau BAB gitu ya. Tapi kan orang tua salah, malah dikasih susu, mau dimarahin kok. Misalnya gitu. Itu artinya bahkan tangisan saya yang merupakan usaha pun itu tuh nggak ada hasilnya karena orang tua saya itu ya berperilaku sesuai dengan cara pikir dia, bukan usaha saya. Nah, kalau orang tua yang peka cukup pandai menangkap, memahami apa yang terjadi pada anak, maka apa yang dilakukan orang tua itu klop dengan upaya anak gitu. Jadi misalnya anak nangis ternyata sakit perut. Nah, orang tua tahu bahwa ini perutnya kembung. Nah, terus minyak putih. Nah, bayi itu ternyata ini ada risetnya Pak. Tangisan bayi itu dan ocehan bayi itu ternyata beda-beda. Misalnya saat mau BAB, saat merasa mau buang air kecil, saat dia lapar, saat dia kegerahan, itu ada kok Pak. Jadi direkam gitu. Ternyata semua bayi itu mirip. Kalau lagi kepanasan, itu tangisannya tuh beda. Nah, itu sekarang para ahli itu ngajarin orang tua gitu. Ini loh, tangisan macam ini tuh artinya dia nggak nyamannya di mana. Tangisan seperti ini di mana. Nah, kalau orang tua nggak peka, kan anak ini bingung kan. Saya nangis dengan cara apapun sudah beda. Tangisan saya aja udah beda, nggak ditangkap gitu. Nah, ini kan percuma deh, yos pasrah wae gitu kan. Maka hidup tidak berdaya gitu. Dan isinya cuma cemas dan takut doang. Karena gini, terpenuhi nggak ya sekarang ini tangisan saya dipahami nggak ya gitu. Dan ternyata setelah nggak dipahami, bener kan? Kecemasannya tuh terkonfirmasi, bener kan? Gitu.
Tapi hidup itu mencemaskan betul. memang. Gitu. Itu sih Pak kalau di psikologi ya. Nah, terus dari pandangan Dhamma, anak-anak ada yang terlanjur kebacut diasuh, pola asuh atau pola berkembangnya seperti itu. Nah, ini udah jalan buntu tuh, terima nasib karena gimana tuh, Bu? Saya lebih cenderung ngomongkan bukan anak ya. Karena kalau anak itu udah sulit lah. Tergantung orang tuanya, dia cukup sial atau cukup hoki terlahir di orang tua seperti itu gitu. Saya mau masukkan itu ke dalam orang yang sudah dewasa aja. Jadi lebih gampang yang nangani. Kalau anak itu menurut saya faktornya kita ngerti toh orang tua sama kita bekerja dalam dunia pendidikan. Lah kalau orang tuanya kayak gitu kita mau apa gitu. Mari kita menangani yang kita ngulik-ngulik yang gede aja ya. Iya dah. Yang saya selalu menganggap luar biasa, saya beruntung kenal Dhamma, itu adalah kalau orang itu menderita, apapun penderitaannya, takutlah, khawatirlah, merasa tidak aman lah. Dari lahir saya udah nangis pakai suara 3, suara 4 gak ada yang bisa. Terus? Itu penyebabnya cuma 3, loba, dosa, moha. Selesai. Ceritanya gimana? Coba orang itu takut, katakan, kenapa takut? Kalau ditanya dia tidak ngerti loh, saya takut apa ya? Tapi kalau kita kasih, coba, apakah kamu takut pada apa yang akan terjadi? Oh iya ya. Nah ini kan berarti fiction, reality. Ini khayalan. Jadi ini bukan objective reality. Makanya meditasi nafas itu bisa membantu. Karena meditasi nafas itu kan berada di masa kini, bukan masa depan. Pikiran lari kan, bala kan kembali kan, lari ke masa lampau. Jadi pikiran itu dibikin berada di masa kini, tidak lari di masa yang akan datang. Karena ini kondisi seperti ini juga aneh. Lah kalau kamu nih mikirkan yang akan datang, kok kamu milih masa depan yang suram? Ayo. Kok enggak mau milih masa depan yang cemerlang? Ayo. Kenapa enggak memikirkan tentang yang cemerlang-cemerlang gitu ya? Kan berarti kan pilihan loh. Kan sudah gobloknya dia. Moha. Takut apa? Takut nanti kalau tidak sukses gimana? Nah kan itu belum terjadi. Mari kita kuasai yang masa kini. Mari kita lakukan yang terbaik. Syukur sukses, nggak syukur nggak apa-apa. Menurut anak kita ngomongnya berjuang. Menang jangan sombong, kalah berjuang lagi. Loh, itu kan jauh lebih tertata. Pola pikirnya tertata. Khawatir apa? Semua yang kita tidak tahu dikhawatirkan. Kan gitu tuh. Berarti apa? Moha, delusi. Makanya saya nganggep hal-hal kayak gitu itu meditasi untuk mengembangkan pikiran berada di masa kini, lalu dibikin supaya dia ini melakukan yang terbaik. Dia bisa pada masa kini, itu nanti ini minggir sendiri kalau menurut saya. Loba, saya kepengen gini, nanti kalau tidak terjadi gimana? Loba tau dia. Menginginkan apa yang terjadi sesuai dengan yang menurut tadi itu yang saya mauin. Ya kalau terjadi, kalau enggak ya enggak apa-apa toh. Jadi kalau menurut saya kata-kata ya enggak apa-apa toh itu sangat membantu. Nah takut apa? Kadang-kadang orang tanya takut apa enggak ngerti. Nah kamu tuh khawatir apa? Dan nanti kalau saya kehilangan kerjaan, cari lagi. Oh kamu kan sekarang punya kerjaan toh iya. Nah tapi kalau nanti kembali toh orang cemas atau orang takut itu kan relasinya kan dengan yang akan datang. Jadi itu sebabnya berada di masa kini,
berjuang untuk menangani masa kini itu penting banget. Makanya tidak heran kalau takut dan khawatir itu hilang karena sudah banyak melakukan kebaikan. Setiap momen bermanfaat. Jadi dua, kalau dari Bulani tadi, satu berbuat baik diperbanyak, kedua masa kini fokus di menata masa kini, nanti masa depan akan terbuka sendiri alurnya. Iya, apapun yang terjadi itulah realita. Jadi objektif reality. Saya kok sangat merasa tercerahkan ya oleh Harari. Karena saya dulu taunya objektif reality itu lawannya subjektif reality. Saya nggak pernah berpikir bahwa iya ya bener, objektif reality itu lawannya fiktif reality. Kalau saya sendiri, ini pengalaman hidup saya ya Pak Adi, ini mendengarkan Bulani dan saya refleksikan di psikologi tentang kemelekatan gitu. Nah, kalau pengalaman hidup saya sendiri, kenapa saya itu dulu ya, mungkin sekarang masih juga tapi berkurang banyak, sangat pencemas gitu. Meskipun nggak sampai panic attack gitu, tetapi mengkhawatirkan segala sesuatu. Itu kalau di psikologi kan saya melekat pada sesuatu, ada kemelekatan gitu. Nah, lalu kalau saya hubungkan dengan apa yang dikatakan Bulani, kemelekatan yang saya rasakan itu lebih ke greed gitu. Jadi kayak greedy. Saya tuh pingin segala sesuatu itu seperti yang saya inginkan gitu. Dan saya nggak pingin terjadi hal-hal yang nggak saya inginkan. Jadi saya tuh keep gitu. Saya tuh mau pegang itu terus menerus. Nah, jadi Yesus Kristus toh. Gitu. Saya nggak tahu ya. Jadi dewa dewi kan. Jadi maksud saya itu yang bikin cemas. Karena gini loh, yang sudah saya punya sekarang nggak mau berubah. Saya nggak ingin itu berubah. Padahal kan kenyataannya semuanya itu tidak permanen. Semuanya itu pasti berubah. Entah berubah jadi lebih baik atau lebih buruk, itu pasti ada perubahan gitu. Nah itu saya nggak mau. Yang sudah nyaman buat saya nggak ingin berubah, dan saya tuh kayak mempertahankan mati-matian. Itu kan jadi cemas karena kayak saya pegang telur, jangan sampai pecah gitu. Padahal ubah-ubah terus ya. Ya padahal kan gerak gitu. Yang kedua, saya itu nggak pingin terjadi hal-hal yang nggak saya inginkan. Kalau tadi kan berarti yang saya inginkan saya pegang. Nah, saya cemas banget untuk ini kok nggak seperti yang saya cita-citakan. Itu saya tuh pengen menolak itu, padahal dalam hidup itu ada banyak hal yang nggak saya inginkan itu terjadi. Nah ini loh gunanya gitu. Dhamma. Dhamma dengan sangat jelas menjelaskan apapun segala yang kita cintai dan yang menyenangkan akan berubah, akan terpisah dariku. Kita kan tidak mau. Itu tuh gejalanya tuh saya dari kecil. Kalau misalnya ya kakak saya tuh kan dulu di luar kota ya. Kalau pas datang ke Jogja itu kan kita kayak saat liburan gitu ya. Itu tuh bisa loh Pak. Pas kakak saya datang itu happy-nya tuh full. Itu kalau di itu baterai itu dicas itu udah 100% gitu. Mendekati hari kakak saya selesai libur itu saya tuh cemasnya semakin tinggi karena saya nggak mau lepas. Jadi kayak saya tuh gelisah gitu loh kayak. Padahal belum berpisah ya. Belum berpisah itu udah mulai hari gitu loh. Jadi kayak wah ini kan misalnya libur 1 bulan. Oh ini sudah 20 hari. Kurang 10 hari kurang lagi. 10 hari. Mendekati itu bisa sedih banget. Bisa kayak moodnya nggak hilang, nggak mood ya. Kayak mbok jangan pergi gitu. Padahal kan saya juga bisa ketemu dia lagi. Nah itu yang menurut saya itu bikin cemas ya. Itu baru persoalan kakak saya loh. Cuman itu bukan persoalan kakak saya mau meninggal dunia loh. Itu saya keep loh. Itu dari kecil sih menurut saya. Saya punya kecenderungan itu. Nah bayangkan pasti hal-hal hidup yang lebih penting itu lebih saya cengkeram gitu loh. Maka ya saya tuh dari dulu punya banyak penyakit fisik gitu dari kecil. Ibu lihat, kita hubungkan dengan dampaknya ya sekarang ya, supaya yang menonton kita tahu juga, oh ternyata dampaknya bisa begini loh kalau cemas atau punya ketakutan yang dipengaruhi tadi
ada loba, ada dosa, ada greed. Dampaknya seperti apa sih Bu yang dari pengalaman Ibu lihat dari kasus-kasus? Nanti juga Bu Lani tadi udah di pembukaan cemas terhadap ketakutan sampai fisiknya. Yang dari yang Ibu temukan dampak orang yang punya kecemasan, ketakutan. Dampaknya itu macam-macam gangguan yang ditulis di buku panduan diagnosis di psikologi ya, pasti gitu. Tapi saya bisa ngomongkan sesuatu yang nakal, Bu. Salah satu yang sudah pasti terganggu. BAB nggak bisa. Kelihatan sepele ya. Ngekip. Kenapa? Kok bisa ke sana? Jadi kalau orang Jawa ngomongnya gini, kamu kerasan atau tidak kerasan di satu rumah, saya dolan. Oh, oke. Ya, itu ditanya bisa gitu. BAB atau enggak? Iso ngising apa ora gitu. Kamu di bisa rumah itu, di tempat itu. Kerasan at home enggak? Iya. Oh iso. Oh berarti kue damai. Fisiknya tuh oke. Kalau dia ndak bisa, berarti ada ketegangan sehingga tubuh mencekram. Ini contohnya saya loh Bu. Saya itu dari kecil kalau pingsan itu karena sakit perut. Oke. Jadi kayak anginnya tuh aja nggak bisa keluar Bu. Dikip ya. Anginnya dikip. Jadi bukan persoalan BAB-nya loh. Anginnya dulu Bu, gasnya. Gasnya itu cuman muter-muter di perut. Itu nggak bisa keluar. Jadi saya berapa kali tuh pingsan karena itu persoalannya gitu loh. Yang ya kalau kita mau kaitkan kan ini kecemasan yang saya tuh mau mempertahankan segala sesuatu sehingga sampai organ dalam saya aja nggak rileks gitu loh, nggak mau melepas gitu. Itu sih kalau menurutku. Itu yang sepele, itu yang sepele. Plus yang tadi kalau secara ilmiah yang ada di daftar buku gangguan disorder. Jadi kayak misalnya kalau bisa jadi depresi, ya kan? Artinya karena saya merasa nggak berdaya, karena saya nggak menginginkan ini dan mengapa ini terjadi. Itu orang depresi itu kan ciri-cirinya itu, atau aneka gangguan kecemasan itu Bu, bisa panic attack, bisa saya itu cemas keluar rumah saja cemas gitu, fobia, aneka fobia misalnya. Nah kalau yang ngeri ya Bu, yang disebut gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif itu kita itu sampai membentuk macam-macam ego di dalam diri. Akunya tuh banyak. Split personality itu. Betul, ya. Itu kan gangguan disosiatif gitu. Ini misalnya gini Pak, saya tuh cemas karena nggak berani melawan Bulani. Karena menurut saya Bulani ini ancaman. Padahal kan kalau saya berani ya nggak apa-apa toh. Mau Bulani membunuh saya, yang penting saya berani. Nah, saking saya itu tidak bisa menerima kenyataan, saya itu menciptakan alter ego. Ego alternatif gitu kan. Jadi saya itu pemberani dan kejam. Yang ini orang yang tidak berdaya. Nah ketika saya jadi pemberani dan kejam, saya membunuh welas asih saya. Lalu saya jadi orang lain. Ini kan disosiatif karena keterbelahan kesadaran. Ketika saya itu merasa bersalah kan Bu, orang kejam itu balik lagi ke orang yang blaming myself gitu. Nah ini yang ngeri, keterbelahan kepribadian itu karena orang nggak bisa menerima kenyataan. Saya nggak berani menghadapi kenyataan, terus saya bikin banyak ego. Kayak avatar. Ya, pilihlah avatarmu gitu. Gitu. Itu yang parah sih menurut saya gitu. Jadi kalau lihat ini, saya jadi bertanya-tanya loh Bu. Teknologi yang itu bukan ini sebenarnya memperbesar orang alter ego. Alter ego yang bikin saya berfantasi, nggak berani bertanggung jawab gitu. Jadi kan gini, saya tuh aslinya Susan. Saya nggak berani bertanggung jawab, saya nggak mau dinilai kejam karena melawan Bulani itu. Saya punya alter ego Adi, bukan Susan. Ini Adi yang melawan gitu. Kan saya nggak bertanggung jawab. Kenapa saya sebagai Susan nggak mau dianggap kejam? Itu saya pernah baca bukunya ya, Split Personality itu kalau tidak salah ada 14 kepribadian waktu itu. Jadi itu risetnya penelitian berapa tahun gitu. Ibu sebagai psikolog punya klien-klien, seberapa atau seringnya orang seperti itu? Udah pernah ketemu sampai yang split. kalau kasus itu kan jarang. Kalau
split yang benar-benar split itu jarang, Bu. Jarang ya. Tapi yang nggak benar-benar split itu banyak. Banyak ya. Yang nggak benar. Apa? Dia masih bisa ditunjukkan? sadar gitu bahwa oh ya kadang-kadang saya kejam. Tapi saat Sebenarnya saya tapi saat dia kejam itu dia kayak kilaf gitu loh. Dia merasa kilaf. Ini bukan saya gitu loh. Tapi dia masih sadar ini saya, tetapi dia nggak bisa menerima sisi dia yang seperti itu banyak, Bu. Maka dalam berelasi orang ini membingungkan. psikopat itu ya. Oh, bukan psikopat sih, Bu. Kalau psikopat itu kan saya nggak punya perasaan. Psikopat itu saya nggak punya rasa sayang, nggak punya rasa benci. Pokoknya tuh nggak ada rasa, dan orang psikopat itu nggak bisa empati karena saya nggak bisa merasakan. Nah ini bentuk beda lagi, Bu. Kalau yang seperti ini karena saya cemas dan sakit, saya bunuh perasaan itu, saya off kan supaya saya nggak bisa merasakan. Nah, saya dulu punya kecenderungan suka meng-off-kan perasaan karena saya nggak tahan menderita. Saya off-kan gitu. Jadi Kepahitan itu nggak saya kuat. off gitu supaya Caranya saya nggak gimana? menderita. Ya saya Ada alter ego. enggak, Bu. Pokoknya intinya saya membunuh perasaan saya sehingga saya tidak bisa merasakan apapun meskipun disakiti Bulani. Ngeri kan itu. Serem. Tapi ketika saya itu meng-on-kan, saya bisa termehek-mehek, sakit hati banget gitu. Jadi intinya saya itu dulu ekstrim, Bu. On atau off. Bisa sangat tidak peduli dengan apapun yang Betul. orang Nah, pihak lain itu lakukan. yang saya rasakan cara bunuhnya itu dengan kesombongan. Dulu. Jadi sombong itu menyenangkan. Karena saya nggak bisa disakiti gitu loh. Saya tuh dengan sombong itu saya nggak sakit hati gitu loh. Tapi kan ini saya nggak bisa melihat kenyataan bahwa saya juga ada andil salahnya. Saya pasti menyalahkan orang lain ketika sombong gitu kan. Nah, tapi ketika itu on, itu yang terjadi, saya menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih punya sikap kayak gitu? Gitu. Jadi, tapi saya masih sadar. Kalau ini nggak sadar kan saya split. Maksudnya saya sendiri ngalami sih, Bu. Kalau mau ditanya gitu ya. Nah, banyak orang-orang tuh juga yang sebetulnya seperti itu. Kalau belum sampai split sih. Betul ya. Cuman nggak tahan menderita. Iya. Intinya tuh nggak tahan menderita. Itu sebabnya kalau kita melihat Dhamma, salah satu faktor untuk mau melihat Dhamma itu dia harus berani melihat penderitaan. Karena kalau enggak bisa. Orang yang baru minggu lalu saya diberitahu sama teman saya dari Surabaya itu ngomong, aku ini dalam kondisi yang semuanya serba enak. Jadi Dhamma itu enggak ingat. Nanti kalau tiba-tiba ada sesuatu yang kerompiang jatuh, dia baru ingat Dhamma. Ini anicca, nah juga. Pada waktu segala sesuatunya berjalan baik, enggak ingat, masuk dalam lubang. Saya dulu gitu, Bu. Gitu ya. Jadi kalau pas enak, ya kemelintri, sombong gitu. Sombong. Pas penuh penderitaan, sadar nilai-nilai hidup lah gitu. Itu tapi kan sebetulnya ya menghibur diri toh, bukan sadar-sadar betul. Bener. Gitu. Nah yang saya rasakan, Bu, kalau dulu saya nggak bisa merasakan terharu ketika menderita. Isinya sakit hati, isinya dendam, isinya kemarahan, kebencian gitu ya. Nah sekarang itu kalau saya melihat ada orang yang menyulitkan saya, menurut kacamataku loh ya, menyulitkan saya tuh entah secara fisik, entah secara materi, entah secara emosi, saya itu sekarang nggak bisa benci. Yang terjadi itu menangis terharu, orang ini tuh kok penuh penderitaan, ngerti ya, dan ya saya harus membantu dia. Jadi bukan kemarahan dan bukan sakit hati, meskipun saat orang itu melakukan action tertentu spontannya pasti agak marah gitu kan, tetapi berikutnya itu cepet banget lalu sadar gitu ya. Kayak menangis gitu. Saya tuh bisa menangis gitu ya kalau melihat orang ini penuh penderitaan nih. Contoh nih, kalau dulu saya ngeladenin orang sakit rewel ya, Bu.
itu yang terjadi nomor satu tuh nggak terima, marah, merasa nggak dihormati, merasa orang itu nggak punya terima kasih gitu. Jadi saya itu kayak males merawat gitu ya. Nah, sekarang saya itu bisa duduk tenang mendengarkan apapun omelannya, apapun yang disuruh, dan saya bisa ngomong gini. Yang kamu rasakan tuh yang sakit tuh sebelah mana? Tapi jadi apa yang bisa saya bantu? Mau air panas? Saya itu sekarang bisa, bahkan ketika dia itu rewel menjengkelkan itu, saya bisa duduk tenang mendengarkan loh Bu, nunggu dia ngomel gitu. Nah, saya tak ngomong inilah manfaat dhamma. Buah dari praktek dhamma. Itu Bu yang saya rasakan. Jadi kalau dulu kenapa saya nge-off kan Pak? Karena anger saya itu terlalu menguasai besar. Saya. Jadi sakit loh Pak. Marah itu kan menyakitkan. Nah, sekarang rasa terharu itu memang nggak enak ya. Maksudnya orang kalau ganjel tetap nangis itu kan nggak enak. Tetapi kan bukan kemarahan. Dan action berikutnya itu kan menolong. Iya. Berarti kan metta karuna udah mulai main di situ. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau metta karuna sudah main, itu kotoran-kotoran yang lain banyak yang tiba-tiba meminggatkan dirinya. Loba dosa moha sih pasti masih bercokol besar. Betul. Tapi poin-poin kecil-kecil, misalnya tadi kecemasan, ketakutan, itu tiba-tiba kok nggak ada ya. Mungkin tadinya ketakutan nanti gimana ini, ke depannya nanti gimana, jangan-jangan aku nanti kena kesabet lagi. Ya, nggak mau kena persoalan lagi, nggak mau nambah persoalan gitu loh. Mesti saya nanti kena lagi. Jadi ada ketakutan itu nanti kalau memburu gimana. Jadi kayak jagani supaya nggak ada penderitaan gitu loh. Itu kan melelahkan. Lelah sekali Pak. Nah, kalau begitu ada satu keluhuran yang terpancar, keluhuran yang ditangkap dan dipraktekkan, kok rasanya ketakutan dan kecemasan kok hilang ya? Tidak bisa bermain, dia nggak punya juga ini dadaku, mana dadamu, nggak juga. Dan saya itu dulu pengen persoalan tuh segera selesai Bu. Ini loba segera selesai. Jadi nek nggak selesai itu stresnya minta ampun. Sekarang saya merasa yo dikerjakan, yo nggak selesai memang belum jatahnya itu selesai. Jadi nggak nunggu harus segera selesai. Ketegangan luar biasa. Jadi salah satu dari unsur ketakutan kan itu. Ya. Nggak mau menderita itu loh. Saya tegang karena maunya banyak. Nggak mau ini itu, jadi aku takut kalau gitu. Pengen semuanya ada di dalam kendali saya gitu. Kalau nggak ada, kolaps gitu loh rasanya hidup itu gitu. Nah, padahal banyak hal yang di luar kendali kita. Jadi gitu. kita ini kementos loh. Betul. Kita sombong, kita ini kemaki, kita ini yes. Padahal sebenarnya kehidupan punya alurnya sendiri. Kita ini cuma salah satu dari papet, ibaratnya seperti itu, yang harus sendiri di dalam aliran kehidupan. Tapi kan tidak bisa toh kita aliran kehidupan harus gini, harus gitu, kan tidak bisa. Mau kita, nah begitu kita mau kita gini, muncul ketakutan itu juga otomatis. Dan nggak mau demikianlah adanya itu loh. Nggak mau gitu. Karena demikianlah adanya tuh nggak sesuai dengan keinginanku. Demikianlah adanya itu kadang-kadang kurang berseni gitu. Kalau saya lihat banyak orang, termasuk mungkin kita juga, kepengennya happy misalnya gitu. Tapi kalau diberitahu demikianlah adanya dan kita menerima, kadang-kadang dalam beberapa waktu kita bingung sendiri, kok hidup saya hambar ya. Nggak ngerti bahwa kedamaian itulah happiness. Jadi dari yang disampaikan Bu Susan, saya makin jelas melihat bagaimana dampak dari kekhawatiran, kecemasan itu untuk hubungannya dengan kehidupan yang sedang dijalani itu, sampai angin aja nggak bisa keluar. Dan saya lihat tadi antidotnya Bu Susan sampai berlatih dhamma dengan metta karuna, ini malah apa yang dulu dihindari malah bisa dihadapi. Oke. Nah, kita masuk ini yang kehidupan. Ada yang ketakutannya, ini yang ketakutan yang mungkin levelnya sudah ekstrim, takut mati.
Kalau tadi itu kan Cemas takut kalau mati takut gimana? takut kehidupan, kekhawatiran ini besok gimana. Ini takut dengan mati. Ini waktu topik ini diangkat saya itu nggak kebayang, karena saya bilang kok belum pernah kebayang ya takut mati, atau karena pernah dulu Ya, koma ya. Kamu dulu kan pernah mau mati. Nah, gimana coba? Pengalamanmu gimana? Kalau saya ditanya ya, selalu ditanya, itu dulu pengalaman. Oh, kalau matinya dengan cara itu, kok ya biasa aja, tiba-tiba tidur, painful, tiba-tiba sakit, habis itu shutdown sendiri dan udah hilang, udah. Pingsan. Ya, jadi tinggal status dari yang ditentukan oleh orang-orang sekitar, oh udah mati. Oh, kalau kayak gitu doang, ya mati itu kayak gitu ya. Sakit, painful, udah. Tiba-tiba hilang. Ya, kalau baru lihat itunya. Tapi kalau kamu sudah belajar Dhamma, melihat bahwa kematian itu terurainya nama dan rupa, nggak seperti itu doang. Karena ini kemudian ya, kesadaranmu kemana, pertanyaannya itu yang harus diperhatikan. Iya. Kalau Bu Susan lihat orang yang sampai ketakutan terhadap mati itu, apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kebanyakan orang takut mati itu karena nggak mau melepaskan hal-hal yang dianggap menyenangkan saat dia hidup sekarang ini. Apapun. Ada sesuatu yang menyenangkan sehingga dia nggak ya, mau mati. misal saya cantik, ini kan menyenangkan. Saya populer, saya banyak disukai cowok. Ini kan sesuatu yang menyenangkan. Jadi mati dan penuaan itu menakutkan. Atau saya sekarang kaya, dengan kekayaan saya tuh bisa melakukan apapun. Kalau tiba-tiba mati, itu kan saya belum bisa menikmati kekayaan saya gitu. Saya punya anak saya sukses. Saya pengen selalu melihat anak saya yang sukses. Jadi jangan mati dulu gitu. Bahkan ada yang bilang, saya tuh pengennya mati kalau udah ada cicitnya. Saya sudah ini, sudah itu gitu. Biasanya orang kembali takut lagi nih kayaknya ngatur-ngatur hidupnya. Betul, orang takut mati itu karena hidupnya menurut dia terlalu menyenangkan untuk ditinggalkan. Gitu. Okay. Atau ada kemungkinan takut dengan kematian itu sendiri, bahwa itu menakutkan, mengerikan. Enggak sih, kalau menurut saya itu menjadi mengerikan karena saya ini sekarang sedang menikmati apa yang saya punya. Jadi kematian itu merenggut. Mengerikannya karena saya tidak bisa menikmati lagi. Saya punya suami cakep gitu. Kalau aku mati, nanti nikah lagi. Itu loh yang saya pikirkan. Artinya saya nggak mau melepas gitu. Nggak mau melepas apa yang saya miliki sekarang ini gitu. Nah, padahal kalau Bulani itu cerita tuh gini. Saya takut mati sekarang karena saya berbuat baiknya belum banyak. Itu jarang yang mikir gitu. Oh iya. Takut matinya sekarang, takut Ilmunya belum jarang cukup. yang mikir gitu, Bu. Kalau Bulani kan ya sama-sama takut mati, tapi kan alasannya beda. Saya jangan mati dulu sebelum sangu saya, itu kan beda. Artinya sangu saya ini belum cukup untuk mati, bukan takut pada kematiannya loh. Tapi kesempatan saya untuk berbuat baik itu belum cukup banyak untuk menebus gitu kan. Nah, kalau yang ini nggak gitu yang dia pikirkan. Saya takut kehilangan apa yang sudah saya punya gitu. Nah, sehingga orang-orang kayak gini tuh takut penuaan, takut accident, kematian tiba-tiba, takut serangan jantung gitu. Tapi bukan takut pada apa yang sudah saya lakukan tuh cukup banyak kebaikan atau enggak, bukan itunya, Pak. Gitu. Itu yang saya lihat. Sehingga kalau melihat ada orang stroke gitu ya, yang sampai ada pusat bahasanya terganggu, sampai nggak bisa gerak, atau kayak Bulani itu lututnya mulai sakit, itu kan degeneratif. Saya nggak mau ngalamin itu gitu, karena saya sekarang ini cukup nyaman dengan apa yang saya miliki. Jadi hal-hal yang menuju kematian itu menakutkan. Itu menakutkan karena kan saya nggak bisa gaya lagi tuh kayak Bulani aja pakai tongkat, ya kan. Nah, itu yang saya nggak mau. Itu sih, Pak. Ini itu kita lihat dari psikologi, dan Bu Susan sendiri generasi 50. Ini kalau generasi 70 saya tuh seneng umur 70 tuh seneng, karena berarti jatah saya hidup itu enggak lama lagi gitu. Saya kan enggak mungkin pengen, kamu cita-cita mati umur berapa coba? Enggak bercita-cita, enggak tahu. 30 tahun di bawah saya misalnya. Saya kan enggak mungkin hidup 30 tahun lagi.
Ya mungkin ada, tapi nggak mungkin lebih gede daripada kemungkinan. Berarti saya punya dorongan untuk stop karma buruk. Saya punya lebih banyak alasan untuk melakukan dhamma. Jangan berbuat karma buruk. Lakukan banyak karma baik. Itu pun belum cukup. Sucikan hati dan pikiran. Jadi kan lebih fokusnya kan enak lah Bu. Kalau saya masih so muda kamu, wah gila-gilaan masih enggak apa-apa lah. Tapi kalau saya nggak bisa loh Bu. Saya mau gila-gilaan gimana? Nggak cukup. Waktunya itu saya nggak cukup. Kayak dikejar gitu. Saya ada perasaan ya, samwega, makanya saya suka kata samwega itu. Karena artinya sense of urgency. Rasa kita ini kayak didorong gitu. Kita darurat gitu. Jadi kita harus banyak berbuat baik. Sudah tidak ada cerita senang-senang kayak tadi, senang-senang, nikmat-nikmat, foya-foya, hura-hura, mewah-mewah. Udah tidak ada. Nah itu tadi yang kita ngobrol sama Bu Wina di meja makan gitu. Ternyata orang yang semakin menua itu kalau nggak hati-hati itu semakin serakah gitu. Karena waktu saya tinggal dikit. Saya harus menikmati banyak hal sebelum mati gitu. Itu. Jadi berlawanan kadang-kadang orang muda itu malah nggak seserakah orang yang sudah sangat tua. Ya. Itu tadi belum tentu orang itu punya kebijaksanaan saat berusia lanjut gitu, karena dia merasa kapan lagi kalau nggak sekarang saya memuaskan gitu. Itu di meja makan tadi kita barusan ngomong, maka dia takut mati pasti. Kalau Bu Lani sudah merasa kematian kalau datang pun yang tadi nggak ada urusan lah kematian mau datang atau nggak datang itu apa urusan saya. Yang penting berbuat baik sebelum mati. Yang penting nggak ada yang dikhawatirkan nih. Kalau tadi kan dari pandangan Bu Susan ada yang dikhawatirkan, aduh terlepas dari. Loh, saya melepas kamu ya enak banget loh. Tapi kan kita ini harus pinter gitu ya. Jadi misalnya kemelekatan saya dalam dunia pendidikan, ini saya gimana caranya lah membuat lapis 2. Saya juga beruntung punya lapis 2 yang bisa diandalkan seperti Endang, Adi, Eko. Itu kan semuanya kan saya ciptakan mumpung saya masih punya waktu. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah mau apa? Dia ngeyel terus. Sebuah. Kalau dulu mungkin saya masih agak muda, saya bisa, ayo, siap, masih berani. Sekarang, halah, ngapain? Dah, kalau bisa, ya saya beritahu, nggak mau nurut. Ya terserah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini nanti mati akan seperti apa? Nggak tahu. Urusannya kayak gitu, mana saya tahu. Sekarang kita objektif reality saja. Yang objektif kayak apa? Jadi misalnya kayak saya hari ini saya tiba-tiba tidak begitu sakit. Karena apa? Ya karena semua faktor tidak begitu sakit kumpul gitu aja. Kalau mati kan juga gitu. Tiba-tiba semua faktor mati kumpul kan cuma gitu aja. Kayak apa? Lah nggak tahu. Emangnya nyicil mumet? Nggak mau saya nyicil. Artinya pusing. Kalau dihubungkan dari yang Bu Susan jelaskan, ketakutan akan kematian karena kemelekatan, bahwa dia saya cantik, apa yang sedang saya miliki, tidak mau terlepas dari. Nah ini kalau orang takut sama cemas, ya jadinya kayak gitu itu. Kemelekatan. Kalau tadi dari contoh yang Bu Lani, kemelekatan itu sudah diuraikan sedemikian rupa sehingga ya udahlah, nanti pada akhirnya demikianlah adanya ya. Ya memang demikianlah adanya itu kan sebenarnya UPK ya. UPK itu ada yang terjemahnya itu menarik. Jadi saya tidak peduli, tapi tidak pedulinya itu karena satu hal yang mulia. Ketidakpedulian yang mulia itu terjemahnya bagus. Seperti apa itu yang tidak? Ya saya bukan tidak peduli karena aku ini jengkel, apa aku semboku warungmu marah sehingga saya enggak, bukan. Tapi saya tidak peduli karena saya sadar itu enggak bisa berada dalam tangan saya. Dik, kamu harus gini. Nah kalau urusannya dengan pikiran, gimana saya bisa mengharuskan? Ya sudah toh, cukup toh. Saya ngomong, kalau kamu mau lakukan ya beresin, kalau enggak ya monggo. Ini tadi malam aja urusan dengan besok ini wisudanya kayak apa. Nah kan saya cuman bukan pelaksana, saya itu cuman penasehat ibaratnya. Nah saya kan cuman beritahu. Nah kalau nanti kamu nggak lakukan itu, ya terserah lah.
Lah kok harus terjadi menurut mauku kan ya aneh wong aku nggak ada di situ. Menurut aku sebaiknya gini ini gini, anak itu keluar dari samping supaya menghadap penonton, nanti mereka datang menghadap kemudian memberi hormat pada penonton, balik menghormat pada para guru dan orang tua. Lah kalau kamu maunya nggak di sini, mau di miring, lah ya terserah. Emangnya gue pikirin, tapi menurut saya lebih baik gitu, tapi belum tentu saya bener. Kan itu harus ada ya, anak iya toh. Belum tentu wong yang namanya selera tuh kan. Ya, dan kalau saya dulu ngomel, Bu. Misalnya saya udah kasih usul, tapi akhirnya tidak dijalankan sesuai dengan usul saya, dan kebetulan jadinya jelek. Seperti yang saya ramalkan. Kalau dulu saya ngomelnya nggak berhenti. Saya nyalahin orang gitu terus dan ngomong ke siapapun. Kalau sekarang saya bisa gini, ya udah wong itu udah diputuskan bersama. Meskipun saya tahu itu sebetulnya jelek, ya yuk ditanggung bersama jeleknya gitu. Dan saya nggak mengatakan itu bukan ide saya gitu. Saya bisa mengatakan ya itu keputusan kita bersama, jeleknya tuh ditanggung bersama tuh. Sekarang saya bisa gitu loh. Kalau dulu tuh enggak, Bu. Dulu tuh wah terus ngomongin dia terus mungkin sampai 3 tahun gitu ya ngomongin terus gitu. Tapi hal-hal seperti gitu kan tidak terjadi dengan sendirinya. Itu kan hubungannya kan dengan menyadari bahwa setiap orang itu punya pikiran sendiri. Lah sekarang yang jadi masalah kan Adi, bukan saya. Adi itu nggak mau nurut saya karena dia sombong. Itu bukan ideku, aku pasti nggak akan lakukan. Aku mau ideku. Salahnya dia toh, kan bukan salah saya. Ya kembali pada karma kelompok. Ya salah saya juga. Kenapa punya dia yang gobloknya, sombongnya diberitahu yang bener-bener baik, hanya karena itu saya yang ngomong, dia nggak mau nurut, kan salahnya dia. Tapi kan saya ikut salah. Kenapa saya berada dalam lingkungan seperti ini? Jadi kalau jangan ngerti gitu ya, kita cuma ketawa. Iya, kalau dulu saya nggak mau, Bu, menanggung kesalahan. Shame itu loh. Maksudnya rasa malunya tuh gede. Saya harus menyelamatkan muka gitu. Kalau sekarang saya bisa ngomong ya, mungkin memang itu ide gilanya Pak Adi. Ya tapi kalau kita sudah setuju ya berarti salah bareng kan? Karena kenapa saya nggak ngeyel aja waktu itu ya harusnya membantah Pak Adi. Kalau saya dalam hal seperti gitu, sebelum kita on saya ngeyel. Tapi ngeyel saya tuh berbeda dengan ngeyel saya dulu. Kalau ngeyel saya dulu tuh saya marah. Gua belum sudah ngerti bahwa ideku tuh lebih baik karena idemu tuh konyol. Hanya karenanya aku yang ngomong, kamu nggak mau nurut toh? Kamu menunjukkan kamu lebih pintar daripada aku toh? Ya toh? Saya marah. Tapi kalau sekarang enggak, ya terserah. Kalau menurut aku idemu tuh konyol karena gini. Tapi kalau kamu mau melakukan, ya monggo. Ya, sekarang saya juga bisa jadi gitu. Ada patience, ada kesabaran dalam hal melihat itu kan. Ya wes lah. Lah memang kebijaksanaannya masih kayak gitu. Nah, dulu saya nggak mau nanggung, Bu. Maksudnya memisahkan diri dari keputusan itu. Satu, bisa memisahkan diri. Dua, bisa kalau dicela, padahal ini kan satu corporation gitu. Saya bisa untuk membela diri itu pokoknya malah tambah jelekin. Jadi saya nggak mau bertanggung jawab gitu, ikut andil dalam tanggung jawab itu. Makanya di situ pentingnya bergaul dengan orang yang bijaksana, berada di tempat yang sesuai. Karena kalau kita tuh sama-sama mikir yang terbaik, itu ketemu Bu. Tapi kalau nggak ketemu. Karena nggak mau saling melihat dan mendengar. Pokoknya harus aku yang terjadi padaku menurut kehendakku, terjadi padamu menurut kehendakku, terjadi pada semua menurut kehendakku. Gimana kita mau dapat yang terbaik? Makanya seperti tadi kita ngomongkan, saya ngomong, coba pikirkan, besok kita ketemu lagi, idenya mungkin bisa lebih baik daripada yang hari ini. Tapi kan kunya sudah tidak dipakai kayak gitu. Kalau sudah ata itu sudah mulai dikikis, ya semuanya dapat yang terbaik lah. Kita bisanya tidak baik itu kan karena itu cuma urusannya dengan ata. Makanya banyak begitu kita ata kita buang, kecemasan, ketakutan ini hilang sendiri. Nanti kalau ke depan gimana? Lah salah ya sudah. Nah, kalau nanti gini, ya sudah, ini yang terbaik yang kita bisa. Tapi kalau kuku kan cemas takut itu tetap ada. Nah itu kan sudah aku udah bilangin tuh. Dia juga marah.
Kabelnya kesangkut kan? Kabelnya kesangkut. Iya, Iya. terus aku ya kamu sendiri kok ya mem. Akhirnya kan dapat apa tuh kita? Padahal sudah terlanjur. Jadi kalau saya ngomong, ayo kita tengkar, kita perang sebelum mulai. Kenapa? Karena ini masih bisa dianicakan. Tapi begitu sudah, ya sudah kita terima. Itu menghalangi banyak ketakutan, banyak kecemasan. Kalau seandainya gini, kalau jangan-jangan, ya udah, namanya juga sudah dipikirkan. Tapi kalau masih gini-gini, pasti nantinya jadi ketakutan dan kecemasan terjadi beneran. Ya. Baik. Nah, jadi kita bisa lihat kecemasan dan kekhawatiran dan ketakutan yang muncul itu erat hubungannya karena ego. Ya. Bahwa terlalu berpusat pada diri sendiri, tidak punya kemampuan atau keterampilan melihat di luar diri bahwa ada yang bisa dilakukan, masih ada yang bisa dipedulikan, membuat potensi kecemasan, ketakutan itu muncul. Dan kesadaran tentang bahwa hidup itu memang demikianlah adanya, ada perubahan, kita tidak perlu melekat pada apa yang ada di dunia ini, menghindari kita dari kecemasan akan kematian. Itu Bu Lani, jadi yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita. Ya, demikianlah Ibu Bapak Saudara-saudara, bincang-bincang suatu pagi di akhir bulan Juli. Semoga apa yang ngalor ngidul kita bicarakan membuka wawasan, karena apapun juga setiap orang punya pengalaman sendiri-sendiri. Jadi semoga apa yang kami uraikan di dalam pengalaman keseharian serta pengetahuan yang sudah tertancap selama ini bisa membawa satu pemahaman baru untuk kita senantiasa mengeluarkan apapun yang kita punya di dalam kehidupan ini, yang baik-baik saja kita lakukan, supaya yang buruk-buruk itu nanti otomatis menyingkir. Sehingga dengan cara demikian, apa yang tadi menjadi bincang-bincang kita tentang takutlah nanti kalau gini kalau gitu, cemaslah jangan-jangan gini jangan-jangan gitu. Kalau kita melakukan yang terbaik yang kita bisa pada masa kini, realita objektif sebelum ini berlalu, itu yang kotor-kotor akan terurai dan lepas. Maka pikiran kita akan dipenuhi dengan kekuatan, karena bagaimanapun juga keluhuran itu punya kekuatan. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua.